Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sistem Instrumentasi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengukuran tekanan. Di sini ada beberapa kota. Yang pertama ada Khairul Anam, ada saya, Iqbal Masud, Nyoman Widane, Muhammad Hussein Abdullah, Aditya Wahyudi, dan Rahman Oka Fadilah. Oke, baik. Yang pertama adalah pengertian dari tekanan. Tekanan sendiri merupakan merujuk suatu gaya yang per unit. Dalam konteks fisika sendiri, tekanan itu sering diukur dalam satuan Pascal, PA, atau atmosfer ATM. Tekanan juga merupakan salah satu konsep penting dalam bidang ilmu seperti ilmu fisika, kimia, dan teknik yang lainnya seperti ilmu bumi. Nah, di sini juga tekanan bisa dikatakan sebagai pressure ya, atau gaya yang bekerja persatuan luas. Nah, maka tekanan dapat didefinisikan sebagai besarnya gaya untuk tiap satuan luas. Dengan demikian, satuan dalam tekanan itu identik dengan satuan tegangan atau stres. Nah, dalam konsep ini, tekanan itu dapat didefinisikan juga sebagai gaya yang diberikan oleh suatu fluida pada tempat yang mewadainya. Nah, materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Nyoman Widana. Dipersilakan. Baik, itu yang selanjutnya itu ada pengukuran tekanan. Oke, pengukuran tekanan sendiri itu yang pertama itu ada tekanan mutlak, di mana tekanan mutlak sering disebut sebagai absolute pressure ya, di mana nilai mutlak tekanan yang bekerja pada wadah tersebut atau gaya yang bekerja pada satuan luas. Di yang kedua itu ada tekanan relatif, di mana selisih antara tekanan absolut dengan tekanan atmosfer itu yaitu bernilai 14,7 PSIA. Yang ketiga itu ada vacuum pressure, di mana ya sering disebut itu tekanan hampa, memiliki arti yaitu tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer. Yang keempat itu ada differential pressure atau disebut dengan tekanan diferensial, di mana tekanan yang diukur itu terhadap tekanan yang lain. Yang kelima itu ada tekanan atmosfer standar, di mana tekanan di titik di manapun di atmosfer bumi. Yang terakhir itu ada tekanan atmosfer lokal, di mana tekanan yang diukur pada tempat-tempat tertentu. Next. Itu berikutnya itu ada satuan tekanan yang umum dipakai. Di mana yang pertama ada satu ATM ya, itu sering digunakan atau sering disebut dengan atmosfer dengan nilai 14,696 PSI, yaitu bila mendapatkan hasil yaitu 760 mili Hg ya. Yang kedua yaitu ada satu PA atau disebut Pascal sama dengan satu dalam kurung N dibagi meter persegi. Yang tiga ada satu Tor, yang keempat ada satu bar. Oleh karena itu, satuan yang dipakai untuk tekanan merupakan hasil bagi antara satuan gaya dan satuan luas. Misalnya kilo, sentimeter, IB, inci yang biasanya disingkat PSI atau sering disebut pound atau square inch dan lain-lainnya. Next. Oke, yang berikutnya adalah jenis alat ukur tekanan. Di mana jenis alat ukur ini yaitu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada Bourdon tube, di mana Bourdon tube ini adalah alat ukur tekanan non liquid. Biasanya alat ini sering digunakan secara luas
pada industri untuk mengatur proses pengukuran tekanan statis pada berbagai aplikasi. Prinsip Broughton top ini itu yaitu tekanan dipandu ke dalam tabung. Perbedaan tekanan di dalam dan di luar tabung Bordon akan menyebabkan perubahan bentuk penampangnya. Perubahan bentuk penampang akan diikuti perubahan bentuk arah panjang tabung, di mana perubahan panjang bentuk tabung akan dikonversi menjadi garam jarum petunjuk pada skala. Next. Yaitu yang selanjutnya ada tipe tabung bor. Di sini tipe-tipenya itu yang pertama ada tipe Born tube ya, yang kedua ada Born tube spiral, yang ketiga ada helical. Oke, next. Jenis alat ukur tekanan yaitu Born tube itu memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan sendiri itu biaya pengadaan awal itu rendah untuk kelebihan sendiri dan konstruksinya sederhana. Sehingga dapat dikalibrasi dengan mudah menggunakan mercury barometer. Yang terakhir yaitu kelebihannya memiliki ketersediaan rank yang bervariasi termasuk rank yang sangat tinggi. Namun di sini brown tube itu memiliki kekurangan yang sangat signifikan, yaitu yang pertama ada peka terhadap goncangan dan getaran, yang kedua itu mempunyai sifat histeris, yang ketiga yaitu akurasi atau sedang, bisa dikatakan tidak cukup baik atau untuk beberapa aplikasi. Next. Oke, terima kasih Nyoman. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya Wahyudi. Slide-nya. Selanjutnya yaitu dia part pressure gauge. Dia part pressure gauge adalah alat ukur tekanan untuk mengukur perbedaan suatu tekanan yang tidak diketahui dengan suatu tekanan acuan. Diafragma pada dasarnya adalah lembaran data dan tipis yang terbuat dari logam. Di sini ada beberapa macam diafragma. Yang pertama diafragma datar atau flat diafragma, yaitu mendefleksi sesuai dengan hukum-hukum pada umumnya yang dapat diaplikasikan ke lembaran datar untuk kondisi-kondisi muatan simetris. Bentuk dasar dari diafragma datar adalah sebuah jaringan datar yang dijepit pada bagian pinggirnya. Selanjutnya yaitu ada diafragma bergelombang, terdiri dari gelombang-gelombang atau letup-letup bundar. Bentuk ini bertujuan untuk meningkatkan kekerasan serta daerah efektif daripada diafragma, dengan demikian memberikan defleksi yang lebih besar daripada diafragma datar. Next. Berikut adalah prinsip dari diafragma. Diafragma rata diberi perbedaan tekanan P1 hingga P2. Diafragma ini mengalami defleksi sesuai dengan perbedaan tekanan tersebut. Pada diafragma dipasang pengukur regangan tahanan untuk mengetahui deformasi. Nah, seperti terlihat pada gambar tersebut, keluaran dari pengukuran ini berfungsi tegang, sebagai tegangan setempat yang tentunya sangat berhubungan dengan defleksi diafragma dan beda tekanan tersebut. Next. Yang berikut skema dari diafragma flat. Ada yang pertama ada skema diafragma, yang kedua ada diafragma bergelombang, tiga ada diafragma yang dilengkapi pengukur regangan tahanan.
Next. Oke, baik. Terima kasih, Adi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Hussein Abdullah. Dipersilakan. Selanjutnya, jenis-jenis alat ukur tekanan. Spesifikasi umum yaitu range normal untuk diagram elemen mulai dari vakum hingga 200 PSIG dengan akurasi kurang lebih setengah sampai dengan 1/4% full span. Gambar berikut memperlihatkan berbagai bentuk desain dari dia- diagram yaitu single kapsul dan multiple kapsul. Bahan-bahan yang biasa dipakai untuk diagram adalah alloy metal, elastis seperti kuningan, perunggu, tembaga, stainless steel. Selain itu, diagram logam terdapat juga bukan logam yang biasa terbuat dari kulit sutra, teflon, dan neopren. Berikut gambar-gambar dari sensor tekanan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari diagram pressure gauge. Kelebihannya yaitu biaya pengadaan awal yaitu sedang, karakter yaitu tinggi, linearitas baik, akurasinya baik, kemudian dapat digunakan untuk pengukuran tekanan absolut, tekanan relatif, maupun tekanan diferensial. Selanjutnya yaitu tersedia dalam berbagai macam bahan. Namun terdapat kekurangan. Yang pertama adalah sangat peka terhadap getaran dan kejutan. Ya, selanjutnya yaitu kekurangannya jika rusak sulit diperbaiki. Next. Selanjutnya yaitu pengukuran tekanan bilos. Elemen bilos merupakan elemen elastis yang fleksibel pada arah aksial. Sebagai besar, bilos elemen digunakan untuk pengukuran tekanan rendah dan tekanan diferensial beroperasi untuk tekanan vakum sampai tekanan 400 PSIG. Penggunaan yang terbesar untuk unit bilos adalah sebagai elemen penerima untuk pneumatic record, indikator, dan controls. Bilos juga secara luas digunakan sebagai unit differential pressure untuk pengukuran aliran atau flow, serta recorder dan controller pneumatik yang dipasang di lapangan. Ketelitian dari bilos elemen adalah kurang lebih 0,5%. Next. Oke, baik. Terima kasih kepada Hussein. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Khairul Anam. Dipersilakan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu prinsip tekanan bilaus. Untuk tekanan bilaus ini, pengukuran tekanan sangat populer digunakan dalam industri proses. Oleh karena itu, mudah ditangani. Elemen bilaus ini juga merupakan elemen yang elastis dan fleksibel pada arah aksial. Dengan elemen ini dapat diperoleh hubungan dengan linear antara tekanan dan simpangan. Dapat dilihat pada gambar, yaitu ada eh, gambar pengukuran tekanan atau bilos elemen. Selanjutnya yaitu ada eh, pengukuran tekanan bilos elemen relative pressure, yaitu lalu yang selanjutnya ada pengukuran tekanan differential pressure. Next. Oh, maaf sebelumnya. Oke. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari eh, tekanan bilaus sendiri, di mana kelebihannya yaitu biaya pengadaan awal itu rendah, lalu konstruksi yang kuat dan sederhana, dapat digunakan untuk tekanan rendah dan menengah,
Lalu selanjutnya dapat digunakan untuk mengukur tekanan absolut dan tekanan relatif, serta tekanan diferensial. Eh, di sini juga prinsip tekanan bilas memiliki kekurangan, antara lain memerlukan kompensasi temperatur, lalu tidak dapat digunakan untuk mengukur tekanan yang tinggi. Selanjutnya mempunyai histerisis dan drift yang besar dan tidak cocok untuk mengukur tekanan yang dinamis. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada pengertian tentang trans transfer tekanan adalah perangkat yang mengubah energi tekanan menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Sinyal ini kemudian dapat digunakan untuk menunjukkan tekanan pada layar, merekam data, atau mengontrol sistem. Cara kerjanya yaitu ini menggunakan transfer, yaitu sepotongan kawat konduktif yang tahanannya berubah ketika direnggangkan. Ketika tekanan ditetapkan pada diafragma, maka akan menyebabkan perubahan resistansinya. Perubahan ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh sirkuit pengonduksi. Adapun kelebihannya yaitu regangan ini memiliki akuransi yang tinggi serta rentang pengukuran yang luas dan tahan lama. Lalu memiliki kekurangan juga di mana regangan ini relatif mahal dan sensitif terhadap getaran. Next. Oke, baik, terima kasih kepada Khairul Anam. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahman Oka Fadila mengenai transducer tekanan kapasitif. Terima kasih, tapi sebelumnya mohon maaf, bisa mundur satu halaman. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin menjelaskan beberapa jenis transducer tekanan, yaitu yang pertama terkait tekanan regangan. Jadi cara kerjanya itu secara sederhananya, transducer ini tuh menggunakan strain gauge gitu, Eh, yang dimana sepotong kawat konduktif yang memiliki ketahanan ketika diregangkan itu bisa berubah gitu. Ketika tekanan ini diterapkan pada diafragma transducer, diafragma ini itu bakalan meregang dan menyebabkan perubahan resistansi strain gauge. Eh, Dalam transducer tekanan regangan ini, biasanya tuh bahan yang digunain itu biasanya memiliki sifat regangan yang baik gitu, seperti misalnya logam atau silikon gitu. Ketika tekanan diterapkan pada elemen sensor ini itu bakalan mengalami suatu regangan gitu. Nah, jadi transducer ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu eh, regangan memiliki akurasi yang tinggi, rentang pengukuran yang luas, dan tahan lama. Sedangkan kekurangannya, transducer tegangan relatif lebih mahal dan sensitif terhadap getaran gitu. Jadi mudah terganggu. Boleh halaman selanjutnya. Yang kedua ada transducer tekanan kapasitif. Cara kerjanya yaitu pakai kapasitor yang terdiri dari dua plat konduktif yang dipisahin oleh diafragma yang berbahan fleksibel gitu. Ketika tekanan diterapkan pada diafragma, jarak antar plat ini itu bisa berubah, yang menyebabkan perubahan kapasitansi. Perubahan kapasitansi ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh sirkuit pengkondisinya.
Dalam sebuah transducer tekanan kapasitif itu biasanya terdapat dua plat paralel gitu ya, sederhananya, yang dipisahin gitu di tengah-tengahnya sama bahan dielektrik. Untuk kelebihannya, transducer kapasitif memiliki akurasi yang tinggi, rentang pengukuran yang luas, serta linearitas yang baik. Namun kekurangannya, transducer kapasitif ini itu sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan. Next. Lalu yang ketiga ada transducer tekanan potensiometrik. Transducer tekanan potensiometrik itu jenis transducer atau sensor gitu yang mengubah perubahan tekanan menjadi perubahan dalam posisi atau sudut gitu dari komponen potensiometer. Cara kerjanya itu menggunakan potensiometer yang terhubung ke diafragmanya. Ketika tekanan diterapkan pada diafragma, diafragma bergerak dan menyebabkan perubahan posisi wiper potensiometernya. Perubahan posisi ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang ditandai juga sebagai sinyal listrik yang muncul gitu. Dalam transducer ini tuh tekanan yang diterapkan pada sensor bisa menyebabkan perubahan mekanis gitu, yang menyebabkan ya tadi wiper itu bergerak pada potensiometernya. Transducer tekanan potensiometrik ini sering biasanya digunain dalam aplikasi ketika perubahan linear itu tekanan perlu diukur gitu, seperti pada pengukuran tekanan dalam sistem hidrolik gitu. Mereka juga tuh bisa ditemuin juga dalam aplikasi seperti pengukuran kekuatan dan deformasi pada bahan atau struktur benda gitu. Eh, untuk kekurangan dan kelebihan, kelebihannya sendiri yaitu murah gitu dan mudah dipakai juga dan diaplikasikan. Namun kekurangannya transducer potensiometrik itu punya akurasi yang rendah gitu dan rentang pengukuran yang sempit. Mungkin boleh halaman selanjutnya. Lalu yang keempat yaitu transducer tekanan kawat resonansi. Ini adalah jenis transducer atau sensor yang menggunakan prinsip resonansi mekanik untuk mengukur tekanan. Prinsip kerjanya didasarkan pada perubahan frekuensi resonansi sebuah kawat gitu atau struktur getar ketika tekanan itu diimplementasikan atau diterapkan gitu pada alatnya. Transducer ini juga itu menggunakan kawat bergetar itu yang tadi saya sudah sebutkan, yang frekuensi resonansinya berubah ketika tekanan diterapkan gitu. Eh, di sini kelebihannya yaitu transducer kawat resonansi memiliki akurasi yang tinggi serta tahan lama. Lalu kekurangannya juga transducer kawat resonansi ini sensitif gitu terhadap perubahan suhu dan getaran sehingga diperlukan adanya kestabilan dalam lingkungannya gitu. Oke, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik terima kasih kepada Rahmanoka. Oke, berikutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pengukuran tekanan ini, tekanan merupakan suatu gaya yang bekerja pada persatuan luas. Nah, tekanan sendiri itu dapat diukur dalam berbagai satuan, seperti contohnya seperti PSI, Pascal, dan mmHg. Nah, biasanya dengan satu ATM itu setara dengan 14,696 PSI atau sekitar 1,01325 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, terdapat juga sebagai tekanan mutlak yang merupakan nilai mutlak dari tekanan yang bekerja pada suatu wadah. Nah, sedangkan tekanan relatif sendiri merupakan tekanan yang diukur berdasarkan tekanan dari atmosfer. Dan terdapat juga sebagai tekanan vakum yang merupakan tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer. Sedangkan dari tekanan diferensial merupakan perbedaan tekanan yang diukur terhadap tekanan lain. Nah, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 7 mengenai pengukuran tekanan. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.